Saudara sudah terima stiker jaminan? Saudara, saya mau kesaksian. Saya sudah 2 tahun ini kehilangan hati saya. Ada beberapa peristiwa yang saya juga tidak bisa pahami. Tetapi di dalam hidup saya, buat saya arti kata cinta dan pengabdian itu sangat precious. Buat saya arti loyalitas itu sangat precious. Sampai satu hari ada kejadian, mendadak tiba-tiba Pak Paul meninggal. Dan hari itu saya nyetir mobil mengantar ibu dari Bekasi ke Pluit ke tempat rumah duka. Dan waktu di mobil ibu teriak seperti ini, Ruth setel lagu. Lagu yang di mobil saya itu ada ratusan. Dan saya setel secara acak dan lagu yang keluar adalah darah yang dicurahkan. Dan waktu lagu itu keluar dan berkata darah yang dicurahkan, saat itu juga saya tidak tahu kenapa, tapi hati saya seperti lenyap dari tempatnya. Dan sejak hari itu, saya tidak bisa bicara lagi dari hati saya. Saya tidak bisa khotbah lagi dari hati saya. Saya tidak bisa mencintai siapapun dari hati saya. Dan waktu Yom Kippur, waktu saya lihat darah anak domba itu keluar, tercurah sampai nyata di Sion. Untuk sekian lama saya baru bisa merasakan hati saya berdenyut kembali. Dan waktu hati saya berdenyut kembali, yang saya lihat pertama adalah tatapan mata Tuhan. Saudara, mungkin kita tidak pernah beranjak dari tempat kerja kita, dari panggilan kita. Saya duduk puluhan tahun di sisi pemimpin saya. Tetapi hati saya sering lari. Dan pada waktu Pak Paul meninggal, saya bahkan tidak bisa membahasakan apapun. Seperti semua sampai pada batasnya. Dan tiba-tiba hati itu lenyap. Dan hari ini saya merasa, buat semua orang yang merasa tidak tahu lagi di mana hatimu, ada tatapan mata Tuhan yang memanggil sampai ke kedalaman hatimu. Baru saya bisa bahasakan, Tuhan, jika yang paling saya cintai saja tidak bisa saya dampingi, apa yang terbaik yang bisa aku persembahkan kepadamu? Dan itu membuat hati tanpa sadar mengeras dan hilang. Saya tidak tahu seberapa puluh tahun, belasan tahun, bahkan mungkin saudara yang baru datang dan tidak mengerti apapun juga di tempat ini. Tapi ada tatapan mata yang menatapmu tanpa penghakiman. Ada seseorang yang bernama Hagar. Dan tokoh Alkitab ini bukan favorit kita. Bahkan dia dari bangsa asing. Tapi waktu dia lari dari Sarah, Tuhan menjumpainya dan dia berkata, Engkau Allah Abraham, Allahnya Sarah, Allah yang juga melihatku yang budak asing ini. Dan arti nama Hagar adalah flight, selalu pengen terbang, pergi, lari dan kabur. Dan pada waktu dia berkata, Engkau ternyata Allah yang melihatku. Dan aku
Bersyukur bisa melihat matamu yang penuh belas kasihan dan pengertian. Tidak selalu semata diturunkan penghakiman tanpa pengertian. Dan Tuhan berkata kepada Hagar, kembali ke nyonyamu, beri dirimu ditindas olehnya. Dan bangkitlah seseorang yang bernama Daud yang berkata seperti ini. Adalah hal yang terbaik dalam hidupku jika aku itu tertindas. Karena hanya dengan tertindas aku belajar arti didikan yang membuat aku bisa menyatu dengan hukum dan ketetapanmu. Dia Allah yang sama yang melihat Hagar. Dia Allah sama yang menatap engkau sampai ke pusat hatimu. Dan menarik hatimu kembali mendekati hatinya. Tetapi jangan sampai kita ada di rumah Tuhan. Dan bahkan kita tidak tahu bagaimana menyatukan hati kita dengan pribadi yang kita boleh memanggilnya Bapa. Ismail tumbuh tanpa ayah. Seperti saya tumbuh tidak pernah mengenal arti kata Bapa. Tetapi tatapan mata Yesus yang memandang sampai ke pusat hati kita semua, memanggil kita mendekati hatinya lagi. Saya minta semua tutup mata. Sambungkan hatimu kembali ke hatinya. Mungkin saudara pengecut seperti saya yang tiba-tiba mengalami hatimu raib. Saya tidak tahu. Tapi saya sangat yakin mata itu memandangimu tanpa penghakiman di tengah engkau seorang pelarian. My Lord.